Jika channel ini tembus 50.000 subscriber, maka akan ada giveaway untuk beberapa orang pemenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Teknisi Sukabumi. Di video kali ini saya ada servisan mesin gerinda tangan merek Makita tipe 9553B. Kasus dari kerusakannya ini tidak ada tenaganya dan juga berbau gosong, katanya begitu guys. Nah, mudah-mudahan aja kerusakannya ini tidak parah ya. Ya mungkin saja hanya dari bearing atau mungkin karet bearingnya yang jebol. Mudah-mudahan aja dinamonya nggak ada yang kebakar. Oke, sekarang kita coba tes dulu. Nah, bisa kalian lihat dan dengar sendiri ya, suaranya berdengung dan putarannya lambat. Tapi ini belum tercium aroma bau gosong. Mungkin kalau dipakainya agak lamaan ya, itu akan berbau gosong. Bisa kalian lihat ini saya putar asnya terlihat lancar dan enteng banget, tidak macet dan juga tidak seret. Tapi pas dihidupkan tadi putarannya lambat banget ya. Oke, sekarang kita buka dulu dari bagian belakang. Nah, di sini bisa kalian lihat untuk karbon brush atau coolnya masih penuh ya. Dan kolektor atau komutator armaturnya juga belum dalam dan juga belum ada yang rontok. Oke, sekarang akan saya tes sekali lagi. Kita lihat apakah ada pengapiannya atau tidak. Nah, bisa kalian lihat ini padahal gak ada pengapiannya ya, masih bersih banget, tapi putarannya lemah. Dan sekarang saya udah mencium aroma bau gosongnya nih. Wah, ini sih kayaknya ada dinamo, entah gulungan stator atau armaturnya yang short atau konslet ya. Nanti kita coba periksa aja guys. Oke, sekarang kita keluarkan dulu kedua karbon brushnya. Lalu kita buka keempat baut kepalanya. Kerusakan yang seperti ini bisa disebabkan dari bearing yang macet, terus dari karet bearing yang rusak, terus bisa juga dari armatur, dari gulungan stator, pokoknya banyak lah. Nanti kita coba lihat, kita keluarkan dulu armaturnya. Wah, armaturnya aja udah kelihatan begini guys. Fisiknya gak memungkinkan ini. Karetnya masih bagus ya, terus bearing juga masih lancar. Tapi ini bodi armaturnya panas banget guys. Padahal tadi hanya dites beberapa detik doang mungkin ya. Kalau untuk kolektor atau komutator armatur sih belum ada yang ompong. Tadi juga kelihatan ya pengapiannya belum besar. Tapi di sini bisa kalian lihat kawat tembaga gulungan statornya ini sudah gosong. Ini udah pasti kebakar guys. Dan di bagian besi tengahnya juga ini ada tanda hitam ya. Ini tadinya bekas gesekan dengan gulungan stator. Nah, ini gulungan statornya juga agak longgar, kurang kekontrol ini guys. Ternyata baut gulungan statornya juga kurang kenceng ya. Lalu di sini saya akan coba mengecek armatur yang rusak ini, apakah ini konslet kontak body. Caranya seperti ini aja, kita tempelkan kedua ujung kabel multitester, yang satu ke terminal kolektor dan yang satunya ke body armatur, atau bisa juga ke bagian as depannya. Nah, jarum multitesternya ini tidak berjalan ya. Ini tidak konslet ke body, tidak kontak body ya. Cuman kawat tembaganya sudah kebakar. Oke, kita ganti aja armaturnya dengan armatur yang baru. Ini saya pakaiin lap karena body armaturnya masih panas banget. Oke, kita lepaskan dulu mur dan juga gear nanasnya. Terus kita lepaskan juga bracket bearing dari armaturnya. Armatur yang barunya saya gunakan merek DCA, nggak pakai merek asli Makita, karena untuk yang aslinya itu harganya lumayan tinggi. Kalau untuk merek DCA harganya lumayan murah, tapi kualitas tidak murahan. Untuk harga armatur DCA gerinda Makita 9553B di sini harganya 150, sudah terima beres ya.
pokoknya sudah terima rapi lah. Oke, sekarang kita pasangkan dulu mur pengencang gearnya dan kita kencangkan dengan kunci 10T. Untuk cara memasang armatur saya udah sering banget ya buatkan tutorialnya, apalagi pada Gerinda Makita 9553B seperti ini. Dan jangan lupa juga karetnya kalian pasangkan lagi, karet bearing yang bagian bawah, karena itu bahaya juga ya kalau misalkan karet bearingnya nggak dipasangkan. Jika karet bearingnya ini hilang atau rusak, kalian bisa ganti bearingnya dengan ukuran 627. Sebelum kepala gerindanya dipasang, kita putar dulu armaturnya. Kalau putarannya kurang lancar, kita cari penyebabnya. Seperti yang satu ini, dari gulungan stator sedikit miring, jadi putarannya kurang lancar. Kalau dipaksakan, armatur dan gulungan stator akan beradu atau gesekan sehingga mengakibatkan cepat panas dan armatur yang baru ini bisa kebakar lagi. Seperti itu ya. Jadi sebelum kita pasangkan armatur yang baru, kalau putarannya ini belum lancar, jangan kita pasangkan dulu. Harus dipastikan dulu karet bearing sudah terpasang, terus bodi dudukan bearing yang bagian belakang tidak kemakan atau tidak longgar, dan gulungan stator tidak goyang juga ya. Kalau semuanya sudah dicek dan sudah aman, baru kita pasangkan armatur dan juga kepala gerindanya. Lalu kita masukkan kedua karbon brush atau arangnya, dan kita masukkan juga perkeong untuk menahan karbon brushnya. Setelah kedua karbon brushnya kita masukkan, sekarang kita pasangkan tutup bodi bagian bawah. Dan langsung aja kita colok ke listrik untuk melihat hasilnya. Apakah putarannya ini bisa kencang dan normal lagi? Oke sip, mesinnya sudah normal dan putarannya juga sudah kencang lagi. Insya Allah ini akan awet untuk pemakaian dalam jangka waktu panjang. Tapi tergantung untuk cara kerjanya aja ya. Intinya jika mesin sedang dipakai kerja terus di bagian bodi sudah terasa hangat, kita berhentiin dulu sebentar. Kalau bodinya sudah terasa hangat berarti mesin di dalam sudah panas. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini dari saya. Semoga video ini bisa membantu dan bermanfaat buat kalian semua. Bantu tekan tombol like jika kalian suka dengan video ini. Untuk yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu ya, agar cepat tembus 50.000 subscriber untuk menuju giveaway. Oke, kita ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.